Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua rumah dan sekolah PAUD di kota Jayapura terbakar. 28 hari belum ditemukan, polisi dan tentara perluas area pencarian pilot Susi Air. Gelar pelantikan Ketua DPD dan kumpulkan massa di luar ruangan, Bawaslu Papua Barat Daya, tegur PDIP. Kebakaran melanda 2 rumah dan sekolah di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Ahad kemarin. Warga berupaya memadamkan api, namun bangunan yang terbuat semi permanen membuat api semakin besar dan dengan cepat merembet ke bangunan lain. Diduga api berasal dari sebuah rumah yang mengalami korsleting listrik. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Kami menerima laporan dari warga pukul 23.51 dan kemudian kami tidak lanjuti dengan menuju ke lokasi. Lokasi yang terbakar adalah 1 unit rumah yang terdiri dari 5 petak, kemudian merambat sampai ke salah satu rumah dan menghabiskan juga 1 unit TK El Sadai. Api dengan cepat merambat ketika dari bangunan di bawahnya berasal dari lilin yang kemudian merambat sampai dengan di bangunan di atasnya. Untuk sementara tidak ada korban jiwa, namun dapat kami sampaikan bahwa akses untuk menuju ke lokasi agak sulit, sehingga sedikit menyulitkan bagi warga untuk melakukan pemadaman. Dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, anggota damkar berjibaku dibantu oleh AWC dan dibantu dengan teman-teman dari Angkatan Laut. Sekitar 1 jam petugas pemadam berjibaku, akhirnya api bisa dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun harta benda milik warga tidak bisa diselamatkan. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Basarnas Manokwari akhirnya menghentikan pencarian terhadap korban kecelakaan ekskavator dan perahu cepat di Sungai Wariori, Manokwari, Papua Barat. Dalam sepekan, tim SAR melakukan pencarian terhadap Ronald Supit, Andi Siregar, dan Putri Salsabila, namun hasilnya tetap nihil. Tim SAR telah menyelusuri aliran sungai hingga 70 km jauhnya menggunakan perahu karet, bahkan berjalan kaki. Sesuai dengan rencana operasi, kita mengerahkan 2 buah longboat. Longboat yang pertama, kita melaksanakan pencarian di sungai sebelah kanan ke arah hulu dengan jarak kurang lebih 7 km. Kemudian longboat yang kedua kita kerahkan di samping kanan sungai menuju arah ke hulu juga dengan jarak kurang lebih 7 km. Satu tim yang lain itu kita menyusuri sungai dari kanan sungai menuju ke hilir sepanjang 10 km. Begitu juga dengan tim yang kedua untuk menyusuri sungai di sebelah kiri sungai dengan pala hilir sejauh 10 km. Sampai saat ini, sore ini hasil nihil ya, kita tidak menemukan korban. Untuk selanjutnya kami telah berkoordinasi dengan keluarga korban dengan seluruh tim yang terlibat. Kita putuskan untuk pencarian hari ke-7 ini kita tutup. Sebelumnya, Putri Salsabila, bocah berusia 5 tahun, ikut dalam rombongan pekerja tambang emas ilegal yang mengalami musibah saat ekskavator yang mereka tumpangi terperosok ke dalam bendungan. Kejadian tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sedangkan Ronald Supit dan Andi bersama 4 orang pekerja tambang juga mengalami musibah saat pulang dari lokasi tambang ilegal. Perahu yang mereka tumpangi terbalik dan korban terseret arus. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
TNI Polri memperluas pencarian pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mertens yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Menurut Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani, tim gabungan saat ini memperluas pencarian di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Duga dan Lanijaya. Pencarian juga tidak mengenal ada batas waktu demi untuk menyelamatkan warga negara Selandia Baru tersebut. Satgas Damai Kartens juga melakukan pendekatan dengan meminta bantuan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk melakukan perundingan dengan KKB. Sampai sekarang memang berbagai usaha sudah kita lakukan, baik itu kegiatan yang sifatnya soft approach, kita juga melakukan negosiasi bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat juga kita dibantu, baik itu juga unsur pemerintahan, kita juga dibantu. Kan tetapi memang dalam hal ini kita masih berusaha walaupun hasilnya memang belum maksimal. Dan dalam hal ini juga kita sampaikan kita juga melakukan penjejakan terhadap keberadaan kelompok dari Egyanus Kogoya. Pada prinsipnya kita akan terus melakukan pencarian, kita akan terus melakukan usaha untuk terus melakukan pencarian penyelamatan terhadap pilot Susi Air tersebut. Jadi sampai sekarang belum ada batas waktu. Untuk titik koordinatnya gimana Pak? Memang sekarang ini usaha kita sudah kita perluas di 2 kabupaten. Hingga kini Polri dan TNI masih tetap memberikan waktu kepada pemerintah Kabupaten Duga untuk terus bernegosiasi dan melakukan pendekatan kepada KKB agar mau menyerahkan pilot Susi Air. Sudah hampir sebulan KKB menyandera pilot Susi Air dan kelompok separatis bersedia membebaskan sang pilot. Dengan syarat pemerintah memberikan senjata dan amunisi, namun permintaan tersebut ditolak. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sangat kejam. Menurut catatan Polda Papua, sejak tahun 2017, kelompok separatis atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya di wilayah pegunungan Papua telah membunuh 52 orang. Hingga kini pimpinan kelompok ini masih berkeliaran meneror warga. Sementara aparat kesulitan menghadapi kelompok ini karena mereka kerap berpindah-pindah dan medan hutan yang sulit ditembus. Menurut Kombes Faisal, Kepala Operasi Damai Kartens, KKB pimpinan Egyanus tidak hanya membunuh anggota TNI Polri, namun juga menghabisi nyawa seorang anak kepala suku. Tindakan membabi buta tersebut menurut Faisal sudah kelewatan dan mengganggu keamanan warga di wilayah pegunungan Papua. Ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama bahwa selama mereka melakukan pelarian, termasuk juga penyanderaan terhadap pilot, ada beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya. Salah satunya adalah melakukan pembunuhan terhadap anak salah satu kepala kampung di salah satu kampung di distrik Kuyawage, di mana kepala kampung tersebut atas nama ST tidak bersedia untuk membantu kelompok tersebut ketika kelompok tersebut datang ke kampungnya untuk meminta bama, dan akhirnya anak yang berusia antara 6-8 tahun dengan inisial MT langsung dibunuh oleh Egyanus Kogoya sendiri. Nah, ini menunjukkan kekejaman dari kelompok tersebut, dan kami terus bertekad untuk berusaha untuk bisa mendapatkan, menemukan dan menyelamatkan pilot Philip Mark tersebut. Saat ini KKB pimpinan Egyanus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Langkah ini dinilai banyak pihak justru merugikan KKB karena menyeret warga negara asing dalam pusaran konflik di Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.